Nama saya Winda Lestari, NIM 190305038. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan brokoli yang disimpan di suhu ruang dan brokoli yang disimpan di lemari pendingin atau kulkas. Di sini saya mempunyai dua brokoli yang diletakkan di masing-masing wadah. Kedua brokoli ini masih sama-sama segar dan masih sama-sama hijau dan memiliki kandungan nutrisi yang juga sama. Brokoli yang pertama diletakkan di kulkas dan tidak disatukan atau dicampurkan dengan bahan makanan yang lain. Sedangkan yang satu lagi disimpan di suhu ruang. 8 hari kemudian. Brokoli yang disimpan di kulkas masih segar, berwarna hijau, tekstur keras, dan baunya masih harum, berbau khas brokoli. Sedangkan brokoli yang disimpan di suhu ruang memiliki tekstur yang lembek, bau yang menyengat dan busuk, dan memiliki ulet serta warna kecoklatan. Pada sayuran seperti brokoli terdapat kandungan air dengan persentase tertentu. Jika air ini menguap dan hilang, maka sayuran akan kering, menguning, dan airnya busuk. Tapi di dalam kulkas penguapan ini bisa diperlambat. Ini disebabkan karena udara dingin yang ada dalam kulkas. Jadi, salah satu cara untuk penyimpanan pada brokoli bisa kita simpan di dalam kulkas. Bahan yang kita gunakan adalah tauge. Fokus utama kita pada wadah dan pada suhu. Di sini saya menggunakan 2 set. Pada suhu yang rendah, aktivitas enzim, terutama enzim respirasi, dapat ditekan sehingga umur dari masa simpan si tauge ini akan lebih lama dibandingkan dengan kita menyimpannya pada suhu yang tinggi. Pengemasan sayuran tauge bertujuan untuk mengurangi kehilangan kandungan air sehingga dapat mencegah terjadinya dehidrasi, terutama jika kita menggunakan bahan yang kedap air, sehingga saya menggunakan plastik. Kerusakan fisik tauge yaitu rusaknya tekstur, kerusakan kimia tauge yaitu browning, dan laju respirasi tauge. Ternyata suhu rendah dapat menurunkan aktivitas enzim, reaksi metabolisme, aktivitas mikroorganisme, dan laju respirasi sehingga tauge dapat bertahan lebih lama. Kesimpulannya, masa simpan tauge akan bertahan lebih lama jika kita menyimpannya di suhu yang rendah dibandingkan dengan suhu yang tinggi. Dan tauge akan bertahan lebih lama jika kita menggunakan wadah berupa plastik sebagai kemasan untuk menyimpannya. Hal ini dibuktikan dengan pengamatan yang sudah dilakukan bahwa set kedua dapat bertahan 6 hingga 7 hari, sedangkan set pertama hanya bertahan 3-4 hari. Metode penyimpanan di lemari pendingin baik dilakukan karena lemari pendingin dapat melindungi bahan dari pengaruh lingkungan luar, sehingga terhindar dari uap air, sinar matahari, serangga, dan mikroba lainnya. Penggunaan wadah memastikan agar bahan, yaitu ubi kayu, tidak terkontaminasi oleh zat yang berasal dari bahan lain yang berada di dalam lemari pendingin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Teddy Gunawan, NIM 19030537 dengan bahan pisang. Nah, ternyata teman-teman, pisang mempunyai nilai gizi serta ekonomi yang cukup tinggi. Dilansir dari suara.com, ahli gizi dari Klinik Dokter Keluarga FKUI, Siti Mulyana Sari, mengatakan bahwa sepotong pisang goreng mengandung 119 kalori yang nilainya ternyata hampir setara dengan sepiring nasi. Namun permasalahannya, pisang mempunyai daya tahan yang sangat rendah, atau dengan kata lain sangat mudah rusak, karena pisang merupakan buah klimakterik, yaitu menghasilkan gas etilen dalam bentuk yang tinggi. Nah, di sini saya melakukan 3 perlakuan. Pertama, kepada pisang tanpa perlakuan, kedua dengan pendinginan, dan yang ketiga sedikit perlakuan. Nah, sedikit perlakuan ini saya membungkus bagian yang terpotong dengan plastik PE. Dan kita akan mengamati apa yang akan terjadi pada ketiga buah pisang ini. Dipasnya. Nah, berikut hasil setelah melakukan 5 hari penyimpanan. Setelah dilakukan pendinginan, warna pisang menjadi tidak menarik, rasanya tidak enak, dan vitamin C-nya menjadi hilang. Dan pisang dalam penyimpanan tidak ada perlakuan tampak mengalami kerusakan yang parah, yaitu semenjak 3 hari penyimpanan. Nah, selanjutnya dengan sedikit perlakuan. Nah, di sini semenjak 4 hari penyimpanan. Hal ini disebabkan karena saya menutup keluarnya gas etilen. Dan penjelasan dari saya, terima kasih.